Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dari efek komunikasi massa. Pastinya ketika kita berkomunikasi, kita kan akan mendapatkan sebuah hambatan ya. Nah, salah satu hambatannya adalah yang pertama itu adalah hambatan psikologis, yang kedua hambatan sosiokultural, dan yang terakhir adalah hambatan interaksi verbal. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, di sini saya akan menjelaskan juga tentang teori efek komunikasi massa dalam pendekatan sosiologi komunikasi. Jadi ada beberapa teori efek komunikasi massa dalam pendekatan sosiologi komunikasi. Yang pertama itu ada stimulus respons, komunikasi dua tahap dan pengaruh antar pribadi, difusi inovasi, agenda setting, teori dependensi efek komunikasi massa, spiral of silence, information gaps, use and gratifications, teori use and effect, information seeking, konstruksi sosial media massa, dan yang terakhir itu ada Laswell model. Kan tadi udah dibagi menjadi 4 ya. Salah satunya adalah hambatan psikologis. Nah, di hambatan psikologis itu sendiri, itu juga masih ada hambatannya. Ya, yang pertama itu ada kepentingan, prasangka, stereotip, dan yang terakhir motivasi. Prasangka atau prejudis. Prasangka berkaitan dengan persepsi orang tentang seseorang atau kelompok lain dan sikap serta perilakunya terhadap mereka. Persepsi, pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Prasangka, tindakan komunikasi pikiran dan pandangan. Komunikator harus bersikap netral, tidak kontroversial, dan mempunyai kredibilitas. Hambatan sosiokultural, aneka etnik terkait dengan kebudayaan, suku, atau adat istirahat. Budaya itu sendiri merupakan tradisi yang biasa terjadi secara turun-temurun, dan biasanya sadar atau tidak sadar mengalami pelestarian. Keanekaragaman etnik antara wilayah Sumatera, Kalimantan, terkadang menjadi hambatan dalam kegiatan komunikasi massa. Motivasi atau motivation merupakan pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan-alasan, atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu. Semakin sesuai pesan komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Stereotip atau stereotipe merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi, orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Stereotip sering terbentuk dari orang-orang yang berprasangka meskipun belum saling mengenal. Data-data pun kurang lengkap dan subjektif. Ini saya akan memberikan beberapa teori efek komunikasi massa dalam pendekatan sosiologi komunikasi, yaitu ada stimulus atau respon, lalu komunikasi dua tahap, terus agenda setting, lalu konstruksi sosial media massa. Terima kasih. Jadi di sini ada beberapa hambatan dari komunikasi massa, yaitu ada hambatan verbal, hambatan sosiokultural, dan hambatan psikologis. Jadi di sini saya akan membacakan efek, hambatan, dan teori komunikasi massa, yakni komunikasi massa telah mencapai publik dunia secara serentak dan langsung melalui satelit komunikasi yang saat ini kita bisa memperlihatkan gambar dan memperdengarkan satu suara kepada seluruh dunia secara stimulan. Terima kasih.